Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 14 Juli 2025. Berjuang dan berkorban. Kutipan dari Injil Matius bab 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Sobat Katolikana, mengawali permenungan hari ini, izinkan saya untuk menceritakan Santo Maximilianus Kolbe. Dia adalah seorang biarawan konventual Fransiskan Polandia yang mengajukan diri untuk dihukum mati menggantikan Franciszek Gaius Nyszek di kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz, Polandia. Pada 17 Februari 1941, dia ditahan oleh Gestapo Jerman dan ditahan di penjara Pauwiak, kemudian ditransfer ke Auschwitz I. Dan sekitar Juli 1941, seseorang dari barak Kolbe menghilang. Hal ini membuat komandan kamp murka dan memutuskan untuk mengambil 10 orang dari barak yang sama untuk dihukum mati kelaparan guna mencegah percobaan melarikan diri. Salah satu orang yang dipilih adalah Franciszek Gaius Nyszek yang memiliki keluarga dan sering menceritakan tentang keluarganya kepada Kolbe. Karena Kolbe kasihan padanya, ia dengan sukarela menggantikan tempatnya. Pada saat dikurung untuk mati kelaparan, Kolbe memimpin tahanan lain untuk bernyanyi dan berdoa. Setelah 3 minggu dehidrasi dan kelaparan, hanya Kolbe dan 3 orang yang masih hidup. Akhirnya, dia dihukum mati dengan suntikan asam karbolik. Dan pada tanggal 10 Oktober 1982, Kolbe dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II yang dihadiri oleh Gaius Nyszek. Sobat Katolikana, Kolbe adalah salah satu martir dalam dunia modern yang dengan totalitas penuh merelakan nyawanya bagi orang lain karena kasih. Sama seperti Yesus yang merelakan nyawanya disalib demi kita manusia. Melalui Injil hari ini, ada pesan tersirat bahwa menjadi pengikut Kristus bukan seperti membeli tiket pesawat kelas eksekutif untuk mendapat pelayanan setiap saat dan duduk di tempat yang nyaman. Dia datang ke dunia membawa pedang dan perpecahan yang membuat hati para muridnya goyah dan imannya menjadi melempem. Kehadirannya bukanlah langsung membuat semuanya akan menjadi nyaman. Saya pernah berada di titik terendah tentang pengalaman iman, yakni ketika berdoa novena. Ternyata permohonan saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saya memohon kesembuhan, Tuhan memberikan kematian. Saya memohon kesuksesan dan kekayaan, Tuhan malah menguras tabungan saya sampai ke dasar-dasarnya. Tuhan, mengapa tidak membuat saya mati saja? Tapi kemudian saya bisa melihat Tuhan.
dalam refleksi wajah saya di mata anak-anak dan orang-orang terdekat saya. Saya melihat cinta Tuhan, sesuatu yang membuat saya melanjutkan perjuangan saya dan rela berkorban untuk mereka. Cinta Tuhan yang ada dalam diri orang-orang yang mencintai saya membuat saya sanggup mengangkat pedang dan melanjutkan kehidupan. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk berani memikul salib dan mengikutinya, agar kita semua naik kelas di hadapan Tuhan dengan melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, sebagaimana perkataan Santa Teresa dari Kalkuta, sehingga menjadikan hidup ini penuh sukacita dan indah dalam menuju keselamatan kekal kelak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk mengenal-Mu. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk terus mencari-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berjuang dan berkorban di jalan kebenaran-Mu, sehingga kami juga memiliki kemampuan dan keberanian menjadi saksi nyata bagi kasih-Mu yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.